Nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian saya muliakan, kita berada di bulan Safar dan bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah pelihara iman Islam kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang salehah insyaallah, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatnya pada bulan Maulid nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, kembali juga kita akan melanjutkan kajian kita yang masih di tentang tangan ya, tentang bagaimana kita menjaga tangan kita sehingga menjadi tangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tangan yang layak untuk dapat memetik buah-buahan surga, tangan yang layak untuk bersalaman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan yang layak untuk nanti bersalaman dengan perempuan-perempuan mulia, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu seperti biasanya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hintha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti salim wa jamil anbiya wal mursalin wa qul ijma'in wa nususan sayyidina Majidullah Muhammad bin Isa Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhirul Wujud Asy'ab Bakar bin Salim wa usulil mufrim teman sahib Ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi bin Abdul Habsyi thumma ila Rahil Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atusuma ila rahi arbatil a'immatil mujtahidin wa mughalidin fid din ulama amilin fuqahal muhaddisin wal qur'an mufassirin wa sadat sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu kulluhum yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yadan fa'alaika bibastihima fis sadaqat wa i'anatil muslimin fil hajat wa fi kitabatil ilmi wal hikmah wa fi iktisabil halal bi niyatil isti'anah 'alad din. Adapun dua tanganmu maka kamu perlu untuk membukanya lebar-lebar dalam sedekah. Kamu perbanyak sedekah, kamu bantu orang Islam untuk mendatangkan hajat mereka, dan juga kamu pakai tanganmu tersebut untuk menulis ilmu ataupun hikmah, kebijakan-kebijakan ya, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Wa fiktisabil halal, dan juga pakai tanganmu untuk kerja dengan pekerjaan yang halal. Nah, bekerjanya ini harus niatnya benar, yaitu biniyatil isti'anah 'alad din, dengan niat membantu melaksanakan agama. Karena kita melaksanakan agama juga mesti ada dunianya, mesti ada duitnya. Hadir majlis perlu duit ya, mau sholat aja perlu pakai mukena, perlu beli mukena, kan begitu ya. Wa fadhuma min an tadrib bihima musliman aw tu'dihi bighairi haqq.
dan jaga kedua tanganmu dari kamu memukul dengan tanganmu tersebut musliman kepada orang Islam, au tu'dhi atau menyakiti dia bighairi haqqin tanpa ada haknya. Nah ini nggak pantas kalau orang udah ngaji gitu kan, kemudian jambak-jambakan. Pernah ketemu nggak orang begitu? Ya ada ya, tapi bukan orang ngaji biasanya. Nah kalau kita ngaji terus kerjaannya sama anak jewer, sama suami mukulin, sama saudara-saudara juga, gitu kan ya. Masih ada yang suka hal-hal yang tidak baik seperti itu, gitu. Kesel, mukul, nabok, gampar, itu bukan layaknya kita sebagai muslimah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, amal yadan, di dua tangan kita ini kita pakai. Tadi yang ingin saya tekankan masalah mencari rizki yang halal. Kemarin kita udah bahas betapa sangat hinanya meminta, gitu kan ya. Nah, untuk menghindari meminta itu bekerjalah. Bahkan teman-teman sekalian saya muliakan, para ulama-ulama tuh banyak yang mereka tidak mau berharap dengan mengajarnya dunia. Artinya bahwa kalau dikasih silahkan, nggak dikasih kita nggak minta, gitu. Sehingga banyak diantara mereka yang ketika membawa ajaran agama ini, mereka memutuskan untuk bekerja secara duniawi. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ketika beliau diminta untuk mengajar di Abu Dhabi, pertama kali beliau ngajar itu di Uni Emirat Arab, teman-teman saya sekalian. Itu beliau diminta untuk datang ke kota Abu Dhabi sana. Itu beliau dipersiapkan seluruh sarana dan prasarananya, dan beliau juga sama pemerintahannya mau ditetapkan gajinya, serta juga akan ditetapkan, maksudnya orang-orang kaya di sana akan memberi kepada beliau. Tapi beliau malah justru bilang, tolong sewakan untuk saya satu toko, kasih kepada saya toko untuk saya bisa membuka toko dan berjualan di sana. Bersama dengan beliau sudah dipersiapkan segala sesuatunya, beliau mintanya, saya minta dibukakan toko aja. Beliau bilang, saya mau jualan kitab, saya mau jualan minyak wangi, mau jualan siwak, mau jualan barang-barang deh, mau jualan apalah ya, kurma misalnya, madu misalnya gitu, mau jualan aja, kata beliau. Kenapa gitu, wahai Habib Hasan, kenapa minta dibuatin toko? Agar saya tidak berharap, agar saya tidak berharap. Doa gitu tuh di habis selesai baca waqiah, gitu ya. Ya Allah, Allahumma sun wujuhana anis sujudi illa lak wa sunna anil hajati illa ilaik. Ya Allah, jaga nih muka saya biar enggak sujud kecuali kepadamu. Jaga ya Allah muka saya untuk enggak minta kecuali kepadamu. Jangan sampai kita punya muka datang ke rumah orang, ngarep sama orang, gitu ya. Tolong dong bantu saya, tolong dong iniin saya, tolong dong itu saya. Makanya alhamdulillah teman-teman sekalian saya muliakan, kita buat majelis, alhamdulillah nggak ada ceritanya tuh yang sampai minta-minta gitu kan ya, ngaju-ngajuin proposal tuh. Kalau ada orang datang bawa proposal ini apa segala macem, kemudian mengatasnamakan saya, teman-teman harus tahu itu bukan dari saya, karena kita punya ajaran nggak seperti itu. Kita punya cara tuh nggak kayak gitu modelnya, gitu kan? Kalau mau nyari, kalau mau mintanya sama yang punya aja. Nggak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, dan tenang aja. Itu kan urusannya, kalau kita mau buat majelis, urusannya itu kan majelisnya Allah, majelisnya Rasulullah. Kalau benar niatnya bakal diurusin.
bakal diurusin, nggak kurang-kurang, teman-teman saya sekalian. Alhamdulillah gitu. Nah, apalagi jika kemudian para ulama-ulama kita tuh, para ulama-ulama kita itu mereka buat urusan dunia, buat urusan akhirat aja, buat urusan dakwah aja, mereka nggak mau kok minta-minta sama orang, apatah lagi buat urusan dunia mereka gitu. Jadi kalau kemudian ibu-ibu pas lagi di rumah ada orang datang, ini nih Ustaz Ali mau beli mobil, tolong sumbang dong, kesian. Kalau jalan pergi ke majelis itu mobilnya ganti-ganti, kesian. Sumbang gitu, katanya saya sih mau beli mobilnya yang nggak usah yang bagus-bagus deh gitu, bangsa yang Al-Fatihah. Ya. Itu kamu harus tahu bahwa itu pasti bukan dari saya, ya, pasti bukan dari saya. Kita para ulama-ulama kita nggak ada ceritanya kayak begitu. Saya dari Sayyidil Umar bin Hafid, guru-guru kita nggak ada yang modelnya kayak begitu. Apa, jangankan urusan dunia, urusan agama aja nggak ada ceritanya gitu kok. Urusan pondok pesantrennya, urusan apanya nggak ada. Kita nggak minta kecuali sama yang punya, dan kita tahu bahwasanya nggak ada yang punya kecuali Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, jadi Habib Hasan bilang, saya mau bangun biar nggak berharap dari orang lain. Bahaya nih, penyakit berharap dari orang ini bahaya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari rasa berharap dari orang lain. Nggak usah ngarep dari orang, nggak usah ngarep dari orang. Ngarepnya cukup sama Dat yang Maha Satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman sekalian. Kita bilang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anta mi wara'i dzalika kullih ahlul mat'ata wal mana'. Bersama dengan semuanya ya Allah, Engkau yang ngasih sebenarnya. Nih kita nih, kalau misalnya Allahumma sun wujuhana bil yasar, kita doa nih, doa waqiah nih. Ya Allah, jaga muka saya ini dengan kecukupan. Kita cukup semuanya sehingga nggak harus minta-minta. Wala tuhinna bil iktar, jangan hinakan kami ya Allah dengan menengadahkan tangan berharap kepada orang lain. Jangan buat kami hina dengan menengadahkan tangan meminta kepada orang. Fanastarzik talib rizki. Akhirnya ya Allah, kami kemudian minta rizki dari orang yang sama juga, sama-sama dikasih rizki darimu. Semua orang ini sama, nggak ada yang satu ngasih rizki, yang satu diberi rizki, nggak ada. Mau dia suami kita sekalipun, mau dia orang tua sekalipun, sama-sama aja, sama-sama statusnya diberi rizki. Yang ngasih rizki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan jadiin kami meminta rizki kepada orang yang statusnya sama dengan kami sebagai yang diberi rizki. Fanastarzik talib rizki wa nasta'tif syirara khalqik. Akhirnya kami ya Allah jadi orang yang harus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat dari hamba-hambamu, hanya karena dia pernah ngasih sama kita. Betul nggak? Ada pejabat bolim, wah tetap aja dibelain. Kenapa? Pernah ngasih sama kita. Kan kayak begitu. Naudzubillah, ada banyak ulama-ulama zaman sekarang, ustadz-ustadz, iya kan ya, yang walaupun pejabat itu dolimnya kayak gimana tetap dibelain. Kenapa gitu? Karena sumber penghasilannya dari situ. Jangan sampai terjadi sama kita. Jangan sampai terjadi sama kita. Insya Allah gitu. Nasta'tif syirar khalqi wa nashtaghil bihamdi man atana wa nubtala bidami man mana'ana. Akhirnya kita sibuk muji-muji orang yang baik sama kita, yang suka ngasih sama kita, dan kita jadi nyaci maki, kesel sama orang yang nggak mau ngasih sama kita karena kerjaan kita suka minta. Halo? Ya. Kalau kerjaanmu suka minta, suka ngarep sama orang, jadinya kita suka muji orang yang suka ngasih dan suka nyaci maki orang yang nggak mau ngasih sama kita. Tapi kalau kita nggak pernah minta sama orang, nggak pernah ngarep sama orang, ada orang ngasih, khair buat dia, kan gitu ya. Ada orang nggak mau ngasih, nggak jadi masalah juga.
Orang semuanya dengan hajat-hajatnya masing-masing, dengan urusan-urusannya masing-masing. Kan begitu? Jadi kita nggak sibuk nyaci maki orang, kita nggak sibuk muji-muji orang, kita hanya sibuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki yang sesungguhnya. Istri juga gitu. Kalau suaminya lagi banyak ngasih, dipuji-pujinya setengah mati. Kalau suaminya lagi nggak mau ngasih, dicaci makinya setengah mati. Karena kamu selama ini berharapnya dari dia. Jadilah kamu kayak begitu. Tapi kalau istri ngarepnya cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih rizki, baik lewat suami ataupun lewat yang lain-lainnya. Ini dia, nggak sibuk muji-muji suaminya ketika dia ngarep sesuatu. Dia akan sibuk memuji suaminya sebagai jalan surganya. Dia hanya akan sibuk memuliakan suaminya sebagai kemuliaan baginya di hari akhirat. Dan dia nggak akan pernah mau mencaci maki suaminya, walaupun suaminya tidak sedang memberi kepada dia. Kenapa? Karena dia ngarepnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu tuh cara kita terhadap urusan dunia. Gitu ya. Wa anta min wara'i dzalika kullih ahlul ata'i. Padahal ya Allah, yang sebenarnya hanya Engkaulah satu yang bisa memberi, hanya Engkaulah satu yang bisa menghalangi pemberian. Jadi suami kita di saat lagi nggak mau ngasih, emang Allahnya yang memudahkan seperti itu. Ketika kemudian suamimu mau ngasih, karena Allah yang menggerakkannya untuk memberi padamu. Daripada kamu sibuk minta-minta sama dia, yang bahkan hatinya tidak berada dalam genggamannya sendiri, bukankah sebaiknya kamu hanya minta kepada sang penggerak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama sunta wujuhana ila sujudi illa lak wa sunna anal hajati illa ilaik bijudik wa karamik wa fadlik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar. Ya Allah, sebagaimana Engkau jaga wajah kami dari sujud tidak kepadamu, kita dijaga sama Allah untuk tidak sujud kepada berhala, tidak sujud kepada api, tidak sujud kepada patung-patung, Bunda Maria dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, ya Allah, jagalah pula wajah ini dari meminta, dari berharap kepada selainmu ya Allah. Gitu. Ighnina bi fadlika amman siwak. Cukupkan aku dari siapapun selainmu ya Allah. Nggak merasa perlu sama siapapun selainmu ya Allah. Jadi hamba-hamba yang kebutuhannya hanya kepada Allah, yang keperluannya hanya kepada Allah, yang sandarannya hanya kepada Allah, menutup hati, menutup pintu dari merasa perlu kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat kebebasan yang sesungguhnya. Itu hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Orang seberapapun kayanya masih ngarep sama orang lain belum kaya. Tapi kamu, meskipun yang kamu punya nggak banyak, kalau kamu menutup hati dari tidak berharap kepada siapapun, kamu akan jadi salah satu orang-orang kaya yang ada di atas muka bumi. Jangan suka ngarep dari orang. Ngarepnya cukup hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja deh, katanya Imamul Haddad. Ya, kerja. Syaratnya kerja ini mesti dua, biar dia bisa jadi ibadah. Satu, niatnya mesti benar. Dua, caranya mesti bagus. Kan gitu. Nah, yang pertama nih teman-teman sekalian, niatnya mesti benar. Jangan niatnya kayak gini, biar dia tahu saya bisa jadi orang kaya. Dulu dia mau ngelamar saya, begitu masuk rumah saya dia nggak jadi ngelamar. Sekarang saya mau bikin rumah saya kayak istana, jadi dia nyesel karena dulu nggak jadi ngelamar saya. Ah, tuh niatan-niatan yang nggak bener. Dulu saya pernah ngelamar buat anak saya, ditolak lamaran saya, anak perjaka saya, karena memilih laki-laki yang lebih kaya daripada keluarga kami. Sekarang biar tahu rasa nyesel sampai ke ubun-ubun deh. Karena ternyata suaminya orang miskin dan sekarang bangkrut suaminya dia, dan sekarang dilihat kita jadi keluarga kaya raya, nggak akan ditolak sama siapapun.
Tujuanmu gitu amat. Na'udzubillah min dzalik. Ini biasanya OKB nih yang model kayak begini. Yang belagu-belagu nih OKB nih. OKB orang kaya baru. Biasanya kalau OKL nggak kayak gitu. OKL orang kaya lama ya. Jadi emang dia taunya kehidupan orang kaya gitu. Nah, jadi nggak belagu, biasa aja, emang dia biasa kayak begitu gitu. Tapi yang baru-baru punya mobil, nih petantang, petenteng gitu. Yang baru-baru punya berlian, tuh, ribet tangannya. Itu baru-baru tuh biasanya tuh. Yang model baru-baru tuh emang kepengenan suka nunjuk-nunjukin. Termasuk maaf-maaf teman-teman saya sekalian, orang yang baru dapat hidayah, orang-orang yang baru hijrah baru tuh, ya Allah, kayaknya tuh pengen nunjukin bahwa dia bajunya yang paling panjang, pikirannya paling banyak, sunnahnya paling terjaga, kemana-mana. Subhanallah. Allah. Saya liatin ya, saya kan dari dulu banyak ketemu orang-orang soleh lama. OSL, orang soleh lama. Orang soleha lama, dari lahir emang udah soleha. Keluarganya para ulama-ulama, kan gitu ya. Keluarganya para ahli-ahli ibadah gitu. Nggak kenal hijrah, emang dari awal kayak gitu kok. Dari lahir gitu ya, emang baik dari awal. OBL, orang baik lama. Dia emang baik dari lahir. Ini teman-teman sekalian, yang model kayak begini nggak suka nunjukin amal. Saya ngeliatnya biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita gitu, saya ngeliatnya biasa-biasa aja. Oke, bawa tasbih gitu ya, tapi biasa-biasa aja, kayak gitu modelnya gitu. Ya Allah, ya Allah. Yang model bawa tasbih disesuaikan, mesti matching sama bajunya. Aduh. Lihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi teman-teman sekalian, saya muliakan, biasa-biasa aja ya enggak? Biasa-biasa aja. Urusan dunia mah biasa-biasa aja. Niatnya tuh mesti benar. Niatnya mesti benar. Apa-apaan memang mesti benar niatnya. Kita baca sholawat, niatnya mesti benar. Jadinya nggak suka nunjuk-nunjukin sama orang. Betul enggak? Kita kalau apapun pokoknya asal niat kita benar, insya Allah deh gitu. Jadi di saat kita kerja nih juga, di saat kamu kemudian sama Allah dikasih kekayaan gitu, kalau niatnya dari awal udah benar, rapi tuh, insya Allah. Niatnya jangan untuk menunjukkan kelas. Udah deh teman-teman sekalian, kelas kita itu adalah bagaimana pandangan Allah kepada kita, itu kelas kita. Dan kita nggak tahu kelas kita kecuali sampai nanti kita berada dalam alam kubur. Betul? Kita nih kayak kaset, kata guru saya. Kita nih kayak kaset CD. Suka nggak kelihatan nih CD apaan ya? Dangdut, apa ceramah, apa baca Quran, apa solawat. Suka nggak kelihatan dari luar, ya kan? Kelihatannya apaan? Kalau udah dimasukin, zzz, udah dipasang tuh, dimasukin kotaknya tuh, baru kelihatan. Nyalainnya, oh solawat nih kaset, oh solawat, oh ini CD solawat nih. Yang satunya, dangdutan nih mah. Makanya pernah ada yang keliru, udah rapi-rapi orang berdiri 17-an, lagunya lagu dangdut, keliru masukin ya. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, ini nih kita nih kaset-kaset nih, nggak kelihatan kelasmu itu, aslimu nggak kelihatan sampai masuk ke kotak kuburan. Udah masuk ke kotak kuburan baru kelihatan siapa sih Halimah sebenarnya, baru kelihatan siapa sih Sidah sebenarnya, baru kelihatan siapa sih Fulanah ini sebenarnya. Kamu nih nilaimu baru terlihat.
ahli sholawat beneran ini Khadijah Asikah. Wah, ini ahli dakwah beneran nih si Dali terus misalnya gitu ya. Itu semuanya akan kelihatan tar kalau dalam kuburan. Kalau yang sekarang nih gaya-gayaan doang. Gaya-gayaan doang, bawa gaya aja gitu. Sudah 5 ngajar, iya dia belajar 12 tahun kan begitu ya. Gaya-gayaan doang, kelihatannya doang, konon-kononnya aja katanya orang sana tuh, Malaysia, Singapura. Tampak-tampakannya aja, tampakannya. Asli nilainya kayak gimana? Itu Allah yang ngasih nilai. Allah yang ngasih nilai, teman-teman sekalian. Kita hanya belajar, kita hanya berusaha. Kita hanya minta sama Allah, mudah-mudahan yang batin lebih baik daripada yang dohir, dan yang dohirnya dibikin sama Allah solehah, kan begitu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati. Ya Allah, jadikanlah yang dalam ini lebih bagus daripada tampilan luar, dan tampilan luar kami ini bikinlah pula jadi bagus ya Allah. Itu yang kita minta. Nah, tampilan batin ini niat. Salah satunya adalah niat. Niatmu selama ini apa? Tar ketahuannya saat berada dalam alam kubur. Jadi nggak usah membahasain ikhlas. Orang yang suka membahasain ikhlas bagi dirinya, seringnya malah justru nggak ikhlas. Saya ikhlas loh ini. Saya nih ngaji selama ini, saya bantu pengajian-pengajian, saya ikhlas loh ini. Kalau kamu ikhlas nggak suka disebut-sebut, Bu. Wal amalu salih yarfa'uh, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Dan amal soleh, Allah lah yang mengangkat amal soleh tersebut. Para ulama bilang cirinya amal itu kalau diterima sama Allah SWT keangkat. Kalau keangkat, la yabqa dzikruhu fil ard, enggak lagi tersisa penyebutannya di atas muka bumi. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita masih sering nyebut-nyebutnya di atas muka bumi, tanda bahwa amal tersebut nggak naik ke atas, masih ada nih di bumi. Tiap lewat nih masjid ini nih, kalau mama nggak bantu nggak berdiri nih. Padahal tuh udah 20 tahun yang lalu. Tiap lewat nih kalau nggak mama kasih gentengnya nih, nggak hidup nih masjid. Masya Allah. Ini berarti ciri amalmu tuh nggak keangkat karena masih ada di bumi. Masih kamu sebut-sebut terus-terusan. Masih kamu singgung-singgung terus-terusan, artinya nggak keangkat, teman-teman sekalian. Para ulama mengatakan al-amal alladzi adhartuhu asqattuh, kata Rabi Adawiyah. Semua amal perbuatan yang saya mendohirkannya, yang saya menerangkannya, yang saya membuat orang tahu saya mengerjakannya, asqattuh, saya menganggapnya nggak pernah saya kerjakan, saya gugurkan dari catatan ibadah saya, karena bisa jadi amal itu udah kemakan riyanya. Hati-hati teman-teman sekalian, meniat nih, urusan niat bukan main-main, bukan main-main. Maka di saat kita nih lagi kerja gitu ya, niat dalam hati nih, gak usah disampai-sampai saya kerja nih tujuannya begini, nggak usah. Raqib atid itu ada di dalam dirimu, nggak usah kamu kasih keterangan panjang lebar. Ya, Raqib atid tuh nggak pernah minta mewawancara kamu, interview. Ayo coba kamu ngaji nih tujuannya apa? Tanya sama malaikat Raqib. Saya mau mencari ridha Allah, gitu kan? Oh, udah nggak usah pakai interview kayak begitu. Dia ada di dalammu, tahu persis seperti apa niatmu. Maka nggak usah kamu terang-terangin sama orang lain. Teman-teman sekalian, termasuk dalam kamu bekerja, termasuk dalam kamu mencari nafkah, mencari rizki. Perhatiin betul niat kamu itu untuk apa. Niatnya mau gimana dong? Niat biar kita nggak jadi orang yang berharap dari orang lain. Minta-minta sih enggak, saya rasa, tapi berharap dari orang lain. Karena kalau kita susah, kita nggak punya, akhirnya kita berharap dari orang lain, kan gitu ya. Nah, jadi tujuannya jangan sampai jadi orang yang berharap dari orang lain. Gitu. Jadi majelis nggak dikasih, nggak apa-apa. Orang saya niatnya, tujuannya bukan untuk itu kok. Saya mencari rizki dunianya bukan lewat jalan itu, kan gitu ya. Nggak ngarep. Tapi kalau misalnya nggak punya kerjaan lain kecuali itu, kan jadi susah.
Kalau kayak Ustaz Dija misalnya, mimpin sholawatan, nggak dikasih, nggak jadi soal istri dari Habib Salim. Kan begitu ya? Akan ada suami yang memberikan nafkah. Saya biar gini-gini punya suami loh ya. Yang bisa memberi kepada saya nafkah gitu. Artinya bahwa nggak dikasih, nggak jadi soal, karena kita tidak berharap dari orang lain. Kan gitu ya? Nah itu, jadi teman-teman sekalian, ketika kamu bekerja, niatnya buat membuatmu tidak berharap dari orang lain. Saya juga sangat menyarankan bagimu para ibu-ibu nih yang pada punya anak laki-laki, bekali dengan kemampuan bekerja. Yang punya anak perempuan, bekali juga dengan kemampuan bekerja. Belum tentu dipakai kerjaannya, tapi kalau sampai dia harus kerja, itu ada kemampuan buat kerjanya. Jadinya tidak menjadikan anak-anakmu berharap dari orang lain, yang akhirnya membuat mereka jadi tidak memiliki harga diri, teman-teman sekalian, karena dia hanya berharap dari pasangan hidupnya. Ada banyak anak laki-laki nggak bisa kerja, tapi dia punya muka ganteng, jadi berharapnya cari perempuan-perempuan kaya buat numpang hidup. Ada apa nggak begitu? Ada. Jangan sampai itu adalah anakmu, jangan sampai itu adalah saudaramu, jangan sampai itu adalah orang-orang yang kamu sayangi. Bekali dengan kemampuan bekerja, teman-teman sekalian. Skill anakmu itu harus punya skill. Anak perempuan juga gitu. Saya pernah, teman-teman sekalian, saya pernah dengar satu curhatan dari orang, sampai dilempar sama suaminya, sampai diusir sama suaminya. Kata-kata rendah, kata-kata hina, yang kalau kamu nggak saya kawinin, kamu nih udah jadi perempuan keleleran di jalan-jalan. Oh, pakai kata-kata nggak enak. Dikeluarin sama baju-bajunya, keluar sana gitu, pulang sana kamu. Digituin sama suaminya. Saya bilang sama dia, kamu dalam hal ini sudah nggak perlu lagi sabar. Sebab kalau kamu tetap memutuskan untuk ya udah deh kalau gitu saya nggak mau pulang juga, saya tetap aja di pintunya ketok-ketok pintu, gitu kan? Itu bukan sabar, namanya itu bodoh. Antara sabar sama bodoh tuh bedanya tipis. Masalahnya ustazah, dia bilang, dan ini sedih hati saya dengarnya. Masalahnya ustazah, saya pernah memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya. Saya dimarahin sama orang tua saya. Mereka bilang, udah deh kamu diapa-apain sama suami kamu, nggak apa-apa, yang sabar aja, karena kalau nggak ada dia, kita semua nggak ada yang nafkahin. Jadi bukan hanya istrinya yang numpang hidup nih, sampai sekeluarga istrinya numpang hidup dari suaminya. Ini bahaya. Ini bahaya, teman-teman sekalian. Kamu punya anak laki, punya anak perempuan, bekali dengan kemampuan bekerja. Bekali dengan kemampuan bekerja. Kalau perlu jangan nikahin kecuali sesudah mereka memiliki pendapatan sendiri. Bukan mau belagu-belagu nunjukin sama suaminya bahwa penghasilan saya lebih banyak daripada penghasilan kamu. Bukan. Tapi agar memiliki harga diri. Ya, perempuan yang bisa membiayai hidupnya sendiri, itu tentu saja lebih berharga bahkan di pandangan laki-laki daripada perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu ya? Sekolah yang tinggi-tinggi. Jangan sampai saya usahanya nyekolahin anak cuma nunggu jodoh doang. Jadi kalau dia udah ada datang jodohnya, ya udah saya kawinin. Saya pura-pura aja nih nyekolahin anak nih Ustazah. Kenapa gitu? Laki-laki juga suka loh sama seorang perempuan yang pinter, bisa diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol nggak tuh lalit. Ini ngobrol A, si istri ngelantur ke R, ngelantur ke J, kagak paham apa-apaan, kan nggak asik banget nih, nggak asik. Jadi teman-teman sekalian, dan lagi pula ya, kamu itu sebagai seorang perempuan, gitu kan ya, itu juga diharapkan bisa menjadi pendidik bagi anak-anakmu. Mesti pinter, mesti pakai nih otak, jangan sampai masih ori otaknya. Yang lain original nggak apa-apa ya, tapi kalau otak jangan sampai. Ini nih kalau ada jual barang bekas nih, otaknya nih laku keras. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Sedih bener. Ya,
teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Yuk, jangan jadi orang yang berharap. Sama halnya dengan ini juga. Ini kisah sedih ya dari saya bukan mau buka aib orang, apalagi kan juga ibu-ibu nggak tahu kan, cuman mau ngambil pelajarannya aja kan. Saya sekalian, saya muliakan, ada seorang perempuan mengadukan tentang temannya yang suaminya kena sakit HIV, kena sakit AIDS. Bukan hanya kena virus HIV, tapi sudah ditingkatan kena AIDS. Dia nanya sama saya, apa yang seharusnya istrinya lakukan? Saya bilang, minta cerai, gugat cerai dari laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena tugas istri yang paling utama adalah ketika suaminya memerlukan kontak fisik, ya, hubungan seksual, si istri dalam keadaan tidak nusus, si istri dalam keadaan tidak menolak itu. Kan salah satu kewajiban seorang istri kepada suami, kan begitu ya, adalah untuk urusan seksual. Bukan harus yang tiap hari sedia gitu, nggak gitu juga. Tapi kan kalau dia sedang ada hajat, masa mau nyari orang lain? Kan nggak. Adanya istri kan untuk maksudnya biar kalau dia lagi ada hajat terhadap urusan seksual, istrinya berada dalam keadaan memungkinkan. Padahal orang yang kena sakit AIDS, begitu dia melakukan hubungan seksual, maka tertularlah orang tersebut. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah dalam Al-Quran. Janganlah kalian buat diri kalian berada dalam keadaan bahaya. Maksudnya itu kan namanya kamu menghancurkan diri sendiri. Gimana nih suami saya ngajakin, padahal kalau saya berhubungan intim sama dia, saya akan tertular penyakit berbahaya. Kalau saya tolak, berarti saya durhaka sama Allah Ta'ala. Kan gitu ya? Nah, ini untuk perempuan yang seperti ini, apa nih jalan keluarnya? Ya udah, kalau kayak gitu masalahnya, sampaikan kepada suamimu, saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi istrimu. Sebab saya tidak akan mau kalau diri saya korbankan hanya untuk menjadi pelampiasan seksualmu yang akhirnya membuat saya jadi kena penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan itu. Kan gitu? Jadi saya bilang, dalam tingkatan seperti ini kamu sudah boleh meminta cerai kepada suamimu. Gugat cerai suamimu, menjauhlah darinya, selamatkan dirimu, jadilah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu hamba-hambanya yang saleh, insyaallah, asalkan kamu berusaha untuk bersungguh-sungguh kepadanya. Dan dia bilang, saya udah sampaikan. Terus teman ini bilang, Ustazah, teman saya nggak mau bercerai dari suaminya. Saya bilang, kenapa gitu? Kan dia udah nggak memungkinkan lagi untuk memperkenankan dirinya berhubungan seksual. Dia bilang, dia udah bilang, Ustazah, udah perjanjian sama suaminya bahwa suaminya tidak akan berhubungan intim sama dia. Perjanjian pernikahan macam apa ini? Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Saya bilang, lah terus suaminya kalau ada hajat-hajat urusan seksual sama siapa? Sama perempuan-perempuan di jalanan. Dia bilang, saya dapat penyakit ini juga gara-gara jajan di luar. Jadi saya hanya akan tularkan juga kepada mereka-mereka yang ada di luar. Sehingga sekalian, saya bilang, kenapa dia nggak mau bercerai sama suaminya kalau kayak begitu? Ngapain dia hidup bersama dengan orang-orang yang hatinya sakit semacam ini, yang kepengen penyakitnya ditular-tularkan sama begitu banyak orang di luaran sana, naudzubillah min dzalik. Dan dia bilang, karena selama ini Ustazah, suaminya itu yang membiayai hidup dia, yang bikin dia jadi perempuan kaya raya, sosialita, di negerinya, gitu ya. Dia yang jajanin, mau pergi ke luar negeri kayak mau beli apa, ini apa segala macem. Jadi dia takut kalau dia bercerai dari suaminya, ntar harta warisan suaminya ini yang sebegitu banyak, ntar nggak dia dapetin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teman-teman saya sekalian, betapa sangat bahayanya berharap dari manusia. Karenanya saya sampaikan padamu untuk jangan mau berharap dari siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kalau kamu mau mencari dunia, gitu kan, cari, nggak apa-apa, silahkan aja, kerja. Dengan syarat niatmu itu mesti benar untuk membuatmu tidak berharap sama orang, itu satu. Sama yang keduanya, caranya mesti benar, kerjaannya mesti kerjaan yang halal. Caranya benar nih ada dua, saudara sekalian. Satu, kerjaannya mesti halal dan dikerjakan dengan penuh ketakwaan. Sama yang kedua, jangan sampai gara-gara kesibukan dunianya memalingkan dia dari urusan akhiratnya. Kata Habib Umar bin Hafid, jika kamu sebelum kerja adalah orang yang sangat menjaga perintah-perintah wajib dari Allah SWT, dan kerjaanmu membuatmu meninggalkan perintah wajib dari Allah SWT, maka kerjaanmu adalah hasilnya adalah hasil yang haram, karena membuatmu meninggalkan yang wajib. Misalnya gara-gara kerja nih sholat duhur bablas, misalnya gara-gara kerja kemudian kamu sampai nggak boleh pakai jilbab dan kamu ikut aja, habisnya kerjaan menuntut saya seperti itu, ya udah mau gimana lagi, uang yang kamu dapat haram, teman-teman sekalian. Habib Umar bin Hafid yang bilang, bukan saya yang bilang, Habib Umar bin Hafid bilang, jika pekerjaan duniamu membuatmu meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah SWT, atau membuatmu melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, menerjang hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari dunia tersebut hukumnya adalah haram. Perbuatanmu, pekerjaanmu membuatmu harus suap menyuap, ya, suap menyuap, bukan makanan, bukan, suap menyuap, sogok menyogok tuh, disogok ataupun menyogok. Ini katanya Nabi Muhammad, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok ataupun orang yang disogok di neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kamu bekerja membuatmu harus menyogok untuk naik jabatan, dan kamu melakukan itu, tuh uang yang kamu dapat dari itu haram. Pekerjaanmu membuatmu harus jalan sama laki-laki, teman-teman sekalian, berduaan keluar kota, gitu kan ya, harus berjumpa dengan klien lain jenis, maksudnya laki-laki, ngobrol berduaan. Tidakkah kamu baca katanya Nabi Muhammad, enggak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jika pekerjaanmu membuatmu harus mengerjakan hal-hal haram seperti itu, kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari harta penghasilan itu adalah harta yang haram, bukan lagi syubhat tapi haram. Habib Umar kemudian menerangkan lagi, katanya beliau, kalau gara-gara pekerjaanmu membuatmu jadi meninggalkan sunnah yang biasa kamu kerjakan, atau membuatmu mengerjakan perkara yang makruh, maka harta yang kamu dapetin gak ada berkahnya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Misalnya biasa-biasa sebelum kerja duha rapi, gitu ya, pagi-pagi selain duha dia istikharah juga, habis gitu nanti sebelum fardu biasanya dia pakai sunnah dulu, gitu kan. Biasa-biasa tahajud bangun, biasa-biasa Quran ada kebaca setengah juz tiap malam. Misalnya nih, giliran udah kerja, ya ampun, perah keringat banting tulang, duha boro-boro, subuh aja udah hampir kesiangan, tahajud udah nggak ada lagi ceritanya, Quran bablas, dikiran bablas. Biasanya habis selesai sholat ada dikirannya, dia duduk selesai sampai doa sampai Fatihah, ini udah lewat semuanya. Nah ini teman-teman saya sekalian, jika pekerjaanmu urusan dunia membuatmu sampai meninggalkan sunnah yang biasa kamu lakukan, atau membuatmu mengerjakan perkara makruh yang membuatmu akhirnya jadi ketawa-ketawa melaki-laki misalnya gitu ya, karena kan nggak enak kan ini di kantor misalnya gitu, membuatmu harus berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram misalnya gitu. Oke, ada pendapat yang mengatakan itu haram, ada pendapat yang mengatakan itu enggak, perkara yang tidak baik kan gitu ya. Ala kulli hal, uang yang kamu dapat dari hasil pekerjaanmu tersebut tidak ada keberkahannya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk teman-teman sekalian, kita perhatiin lagi. Caranya kita perhatiin, niatnya kita perhatiin. Selain daripada itu,
pekerjaanmu tersebut caranya harus pakai cara takwa. Orang yang berdagang dan dia hambanya Allah tentu tidak sama dengan orang yang berdagang dan dia tidak beriman kepada Allah, ya kan? Orang yang beriman kepada Allah aja, orang yang nggak beriman kepada Allah aja, kadang-kadang ada loh yang tetap menjaga kejujuran. Kenapa? Agar dipercaya sama orang. Karena saya mau kerja nih bukan buat sebulan 2 bulan. Saya mau bekerja mau buat panjang nih. Jadi saya harus jujur terhadap barang dagangan saya, kualitasnya bagus nggak bagusnya, saya akan jujur sama mereka. Kenapa? Karena saya mau jualan nih lama. Karena saya mau jualan bukan buat sehari 2 hari, saya mau jualan nih buat bertahun-tahun. Biar orang ada kepercayaan sama saya mau jujur. Jika keinginan terhadap dunia yang sampai akan panjang itu aja membuat orang mau jujur, tidakkah pengetahuanmu bahwa semua yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat, membuatmu akan lebih jujur lagi? Bukan begitu? Sedikit sekali yang saya muliakan, amanatmu dalam berdagang, amanatmu dalam berbisnis, amanatmu dalam menjaga hak orang lain dalam pekerjaan-pekerjaanmu itu, teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, itu menentukan nilai imanmu. Makanya ketika Nabi Muhammad satu waktu datang pergi ke pasar, kemudian Nabi Muhammad alaihissalam masukin. Nabi kan bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Nabi pergi ke pasar di Madinah, udah ini ya, udah orang di pasar tersebut itu udah faham hukum-hukum Islam, sudah tahu dan semuanya muslim, pasarnya orang Islam. Nabi yang memang bisa melihat dengan pandangan kenabian beliau, Nabi tahu nih, Nabi masukin tangannya ke dalam tumpukan gandum. Ada orang jualan gandum, Nabi masukin tangan. Habis itu Nabi keluarin lagi. Mahada, kata Nabi, apa ini? Kok basah? Apa nih? Kok gandum yang dibawa basah? Kenapa ini, kata Nabi? Asabahul ma ya Rasulullah. Dia habis kena hujan semalam ya Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata, halla tajalhu fawq hatta ya'rifuhun nas. Kenapa enggak kamu bikin di atas? Jadi orang tahu bahwa yang di atas tuh basah. Barang basah tuh masih bisa dipakai teman-teman sekalian, tapi satu lebih mudah busuk. Kalau ada beras basah kan lebih mudah busuk. Kalau dalam karung di dalamnya itu ada barang basah, kamu nggak tahu, kan nanti busuk tuh yang di dalam. Itu satu. Ama yang kedua, barang kalau basah lebih berat. Kalau ditimbang kan jadinya lebih berat. Kata Nabi, halla tajaluhu fawq hatta ya'rifuhun nas. Kenapa kamu nggak bikin yang basahnya di atas? Kenapa kok kamu sengajain numpuknya dengan barang kering sehingga orang nggak tahu kalau itu basah? Man ghasyana falaysa minna. Nabi Muhammad bilang, siapa yang punya keinginan nipu orang Islam, itu kan punya keinginan namanya buat nipu orang, falaysa minna, bukan termasuk dari kelompok orang Islam. Iman hilang dari hati orang tersebut ketika dia punya keinginan buruk terhadap orang Islam. Sebab kamu beriman, maka berdaganglah dengan caranya orang beriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, sukul muslimin kamu sholal musallin. Pasarnya orang Islam itu seperti musolanya orang Islam, seperti tempat sholatnya orang Islam. Pasarnya orang Islam seperti tempat sholatnya orang Islam. Tokomu, kalau kamu punya toko, seharusnya nggak ada beda dengan tempatmu mengerjakan sholat di atas sejadah. Dimanapun kamu berada, kamu tahu bahwa Allah sedang melihatmu. Maka kamu mengerjakan taat dengan sholatmu di tokomu, kamu pun juga seharusnya mengerjakan taat dengan tidak berbuat buruk kepada siapapun. Gak punya niatan buat jelek-jelekin, buat menipu orang lain, buat ngurangin timbangan orang, buat berbuat keburukan. Sedikit sekalian, kamu muslimah, maka sebagai muslimah, kalau kamu dagang, kamu harus berdagang dengan caranya orang Islam. Kamu muslimah, maka kalau kamu adalah seorang penjahit, maka jadilah seorang penjahit yang muslimah, yang sesuai dengan caranya orang Islam ngerjain dagangan, ngerjain jahitan. Gimana tuh? Jangan janji-janji di waktu yang kiranya kamu tidak bisa menepati. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam,
orang yang berdagang masuk nerakanya dari billahi tallahi. Orang yang dagang masuk nerakanya gara-gara billahi tallahi. Demi Allah, ini nih dari hasil dari kamu tawar segitu, dari sananya aja belum dapat. Pada suka yang kayak gitu. Betul? Pada suka ngurangin timbangan. Kalau dibilangin kayaknya tadi kurang tuh timbangan, demi Allah enggak. Pakai sumpah-sumpah pula. Ini yang bikin bohongnya pedagang, yang banyak bikin para pedagang masuk ke dalam api neraka. Katanya Nabi Muhammad, orang yang kerja kayak jahit, kayak tukang bikin kue, tukang nerima apa aja ya, arsitektur, ngegambarin bangunan misalnya, siapapun yang jual jasa itu masuk nerakanya, kata Nabi Muhammad, disebabkan karena ames summa ames, bukroh tuma bukroh ba'da bukroh. Entar 2 hari lagi jadi kok, datang lagi 2 harinya, entar 2 hari lagi jadi kok, udah pasti 2 hari lagi jadi pasti. Sedikit sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah sangat marah ketika ada seseorang, Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang jahitin baju Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanya, kira-kira kapan nih? Dia bilang, insya Allah hari Jumat. Dia bilang nih, insya Allah hari Jumat. Sayyidina Umar datang lagi ke sana. Ternyata di hari Jumat itu dia belum selesai juga. Insya Allah hari Selasa. Yang tadi insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan. Kalau Allah mau, insya Allah hari Selasa dia bilang. Dia bilangnya insya Allah. Habis gitu kemudian didatengin lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab hari Selasa, belum jadi juga. Insya Allah hari Jumat ya. Sayyidina Umar bilang kayak gini, mas'altu an masyiatillah, inna mas'altu an masyiatik anta. Kata Sayyidina Umar, saya nggak nanya tentang maunya Allah, kira-kira kapan baju saya jadi. Saya lagi nanya maunya kamu jadiin baju saya kapan. Saya nggak lagi nanya tentang maunya Allah, saya lagi nanya tentang maunya kamu. Hati-hati teman-teman sekalian, janji nggak ditepati, gitu kan ya. Semua orang nih yang dihargai adalah ucapannya. Teman-teman sekalian, kalau saya misalnya ngaji nih kan, hari Kamis ini datang, Kamis besokannya lagi kagak datang, Kamis besokannya lagi saya lagi sakit, Kamis besokannya lagi saya lagi jalan sama suami, ntar Kamis depannya lagi saya datang, suka-suka saya gitu. Kira-kira teman-teman sekalian, bagaimana perasaanmu kala itu? Udah nih, ustadzahnya aja nggak bisa dipegang omongannya, gimana kita mengaji sama dia, kan gitu. Maka teman-teman sekalian, kerjakan segala sesuatu dengan takwa. Jagain aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun yang kamu kerjain, pada apapun yang kamu kerjakan. Sayyidina Imam Abu Hanifah, pedagang baju laki-laki tuh kayak tub, tahu baju gamis laki-laki. Imam Abu Hanifah pedagang. Sedikit sekalian saya muliakan, makanya nih yang dagang-dagang nih, usyur mi'syar ar-rizq minat tijarah. Kata Nabi Muhammad, 90% rizki itu Allah bagi pada perniagaan, pada jualan. Makanya memang salah satu dari pekerjaan yang paling bagus tuh ya, berdagang gitu ya. Cuman masalahnya teman-teman sekalian, berdaganglah dengan takwa. Jangan pernah mau nipu, jangan pernah mau ngurang-ngurangin haknya orang. Kalau ada orang nggak jadi beli barang daganganmu, terima lagi, nggak apa-apa. Jangan kemudian, dibalikin nih, saya kurangin ya duitnya. Nggak ada. Orang nggak mau balik, nggak mau lagi, kemudian balikin, terima aja. Nggak jadi soal. Kan gitu ya, berarti bukan rezekinya dia. Nggak usah ada yang dikurang-kurangin, nggak usah ada yang dipotong-potong. Imam Abu Hanifah jualan baz. Waktu itu beliau punya 100 buah baz. Baz seperti yang tadi saya sampaikan, baju laki-laki. Beliau nggak jualan sendiri, beliau punya agent, punya agen, punya wakil. Dipanggilnya wakilnya, gitu ya. Misalnya, beliau bilang kemudian mewakilnya, kamu mau kapan pulang Bandung? Besok Imam. Ya udah deh kalau gitu bawain sekalian nih baju saya, jual deh di sana.
Yang di Jakarta udah saya suruhan orang lain. Ya baik tuan. Dibawa 100 buah baz. Tapi Imam Abu Hanifah bilang, tunggu dulu, sebelum kamu pergi, nih saya mau kasih unjuk. Ada satu dari 100 baju. Ini orang takwa nih ya, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah nih, satu baju ini nih ya, saya tandain ya, misalnya dikasih contreng apa-apa di bungkusnya. Kata Imam Abu Hanifah, nih satu baju ini ada cacatnya. Ini saya liatin ya sama kamu cacatnya. Nih jahitannya nih kurang pas. Nih ada yang robek sedikit nih. Padahal robek nggak seberapa banyak yang akan mengganggu gitu, baju itu dipakai enggak juga. Cuman maksudnya bisa mengurangi harga. Cacatnya ini bisa ngurangin harga. Jadi kata Imam Abu Hanifah, yang satu ini kalau kamu jual harus kamu ceritain aibnya. Harus kamu kasih tahu aib di baju ini. Dia bilang marhaba. Baiklah. Dibawalah sama dia. Pergi bajunya 100 baz. Teman-teman saya sekalian. Dapat sebulan 2 bulan dia datang lagi dengan wajah penuh ceria. Dia bilang, alhamdulillah Tuhan, dagangan kamu laku keras. Nah ya. Jadi nih Tuhan, ini uangnya orang takwa. Ini uang modalnya, ini uang untungnya. Masih tahu sama beliau. Nih Tuhan, 100 buah baz. Imam Abu Hanifah langsung nanya, satu baju yang kemarinan ada cacatnya kamu terangin gak sama yang beli? Oh iya ya ampun lupa. Habisnya waktu itu orangnya belinya jumlah, belinya grosir, maksudnya ada orang belinya tuh banyak-banyak gitu. Ada yang beli 3, ada yang beli 5. Jadi saya nggak inget tuh mau ngasih taunya. Ya ampun Tuhan, maafin saya. Kata Imam Abu Hanifah, bukan masalah maafin saya, karena itu memang bukan urusan saya juga, tapi itu urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus menerangkan aib sebuah dagangan. Itu cara yang Nabi Muhammad kasih tahu sama kita. Jadi kata Imam Abu Hanifah, berarti ini uang ada syubhatnya. Dari 100 baju loh ini teman-teman sekalian. Bukan hanya ngitung satu baju nih, berarti harganya misalnya 150.000 gitu ya. Atau misalnya harganya 250.000 misalnya gitu ya. Berarti nih 250.000 nih ada syubhatnya nih di sini. Berarti saya ambil 250.000 gitu dari keseluruhan uang. Kalau 100 baju, harga satu bajunya 250.000, berarti berapa tuh? 25 juta ya. Anggap seperti itu 25 juta. Kata Imam Abu Hanifah, enggak begitu. 25 juta ini semua duitmu ini, saya anggap ada syubhatnya, jangan masukin ke modal, sedekahin semuanya. Takwa. Teman-teman sekalian, takwa. Takwa. Luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah. Makanya katanya Habib Umar bin Hafid, kalau yang jualan di pasar nih ada orang kayak Imam Abu Hanifah, ada orang kayak Al-Junaid, kita mau pergi ke pasar buat nyari berkah. Kalau aja yang di pasar pedagangannya orang-orang yang kayak begitu, kita mau masuk ke pasar buat nyari berkah. Akan tetapi Nabi udah tahu keadaan pasar-pasar ini seperti apa, sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, abghadul biqa 'ala Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah nggak suka di atas muka buminya ini adalah pasar-pasarnya. Kenapa gitu? Adanya penipuan, adanya janji-janji yang nggak benar, adanya kata-kata yang nggak tepat, adanya orang yang bilangin ini barangnya bagus padahal nggak bagus. Aduh. Sampai ada orang pergi masuk pasar toko temennya, teman-teman sekalian, toko temennya di pasar, dia masuknya pakai kaki kiri. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika rabbi yajurun. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya, masuk WC. Baca gitu. Pakai kaki kiri. Temennya nanyain, kamu kirain toko saya kayak toilet apa? Kayak WC apa? Kok kamu baca doa kayak begitu? Nanti ini kamu keluarnya pakai kaki kanan baca alhamdulillahilladzi
afani, udah. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa yubqi fi ma yanfa'uni. Kamu bakalan doa baca kayak begitu? Iya katanya. Kenapa kok kamu kayak gitu? Emang kamu pikir kok saya ini toilet itu bagaimana? Dia bilang bahkan lebih buruk daripada toilet. Ini pasti banyak setannya. Saya pernah melihat kamu bohong di sini. Saya pernah lihat kamu bohong di sini. Teman-teman saya, ilmu ini saya sampaikan untuk membuatmu melihat pada diri sendiri, bukan mau melihat oh iya tuh sino begitu, bukan. Kamu lihat diri kamu sendiri. Sudahkah selama ini perdaganganmu berdasarkan dengan takwa? Sudahkah kamu punya entah itu perniagaan, entah itu usaha yang kamu sedang lakukan, sudahkah penuh dengan takwa? Sudahkah membuat semua orang beli dari kamu tidak merasa tertipu, tidak merasa ada yang kurang-kurang, gitu ya? Kalau ada orang mau balikin, terima. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dengan perdagangan kita. Begitu kan ya? Iya, betul. Jadi teman-teman sekalian, kayak gitu tuh. Jangan membuatmu meninggalkan yang wajib, termasuk juga perkara sunnah yang biasa kamu kerjakan. Kemudian berdaganglah dengan penuh ketakwaan, berdagang pula lah dengan penuh cinta kepada siapapun yang membeli barang daganganmu, gitu. Yang enak, yang benar, terangin sama orang. Kalau ada aibnya terangin, begitu kan ya? Itu cara kita, caranya umat Islam. Sayyidina Al-Junaid, teman-teman sekalian, ini ada satu lagi nih, Habib Umar cerita ini. Itu beliau tiap pagi sebelum buka tokonya, dia sholat sunnah 200 rakaat. Sebelum buka tokonya, sholat sunnah 200 rakaat. Betul, Al-Junaid yang nulis alfi sholatin fa alfi salamin alaika ya sayyidi ya habiballah, yang biasa sudah pimpin Sayyidil Junaid. Itu punya toko. Sebelum buka tokonya, di toko itu beliau sebelum buka nih, tuh udah masuk tokonya, belum dibuka, sholat dulu 200 rakaat. Kata Habib Umar, saya mau pergi ke pasar. Kalau memang ada orang kayak Al-Junaid masih dagangan di pasar, saya bakal tamasuh sama tokonya, kata beliau. Saya bakalan bikin kesembuhan nih hati saya, pegang-pegangin barang-barang yang dijual. Karena kayak apa berkahnya sebuah toko sebelum buka sholat 200 rakaat. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nih para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kira hanya orang yang duduk di atas sejadah beribadah, gitu kan ya? Belum tentu. Kadang pedagang-pedagang, asalkan dia adalah orang yang tetap menjadi hamba Allah yang soleh, dia jaga amanat berupa perdagangannya itu, dia berdagang untuk Allah, karena Allah. Teman-teman sekalian, yang seperti ini akan menjadi salah satu dari para pebisnis di akhirat nanti. Para tujar di akhirat nanti, orang-orang kayanya akhirat banyak, disebabkan karena waktu di dunia dia berdagang, dia bekerja dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tajir al-amin as-saduq ma'asyuhada yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, pedagang yang dia amanat dan dia jujur dalam perdagangannya bersama dengan para syahid di hari akhirat nanti. Masya Allah. Jadi kayak gitu tuh. Ini sekalian saya muliakan. Jangan salah, kamu di toko-toko asalkan, maksudnya kamu berdagang, kamu bekerja, asal hatimu nih kepada Allahnya lurus, kamu bisa jadi salah satu dari orang yang tercinta di sisi Allah SWT. Asalkan kamu jalankan apa yang tadi saya sampaikan, dari benerin niat sama bagusin cara. Caranya dua, takwa dan cinta. Takwa dan cinta. Yang sayang sama orang, aduh ini saya nggak jadi nih beli bajunya nih karena uangnya perlu buat anak sekolah. Oh nggak apa-apa. Gimana urusan sekolahnya udah beres anaknya?
Iya sih, lagi masih usaha-usaha juga nih, ada yang mau saya jual-jual juga. Oh nggak apa-apa kalau gitu, saya tambahin nih. Gitu, dengan cinta. Serius sekalian saya mengatakan, berdaganglah dengan takwa dan cinta, bekerjalah dengan takwa dan cinta. Dengan itu kamu layak menjadi hamba-hamba tercinta di sisinya. Amin ya robbal. Saya masih punya cerita, teman-teman sekalian saya muliakan. Ceritanya dua ya. Yang pertama, apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak alaihi ridwanullah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya malam hari itu pulang dari satu majelis menuju ke rumah malam Jumat. Saya kemudian lewatin kuburan. Saya jadi mikir, ya Allah kesiannya nih ahli kubur. Mungkin mereka perlu pertolongan, mungkin mereka perlu doa-doa dari orang hidup. Jadi beliau memutuskan untuk enggak pulang dulu ke rumah, tapi duduk di pekuburan tersebut untuk baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, baca sholawat, baca zikir, baca doa, dihadiahkan semuanya kepada ahli kubur. Allahumma ij'al ma qara'nah minal Qur'anil azim ma qulnah min qawli la ilaha illallah ma sabbahnahu wa bihamdihi wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila nuhdi ila jami' arwahil muslimin wal muslimat fi hadzal qabr. Beliau hibahkan, maksudnya beliau berikan pahalanya bacaan-bacaan beliau kepada semua ahli kubur. Habis itu beliau pulang. Malam harinya Allah kepada orang-orang soleh itu memang suka ngasih pelajaran ya. Malam harinya di malam itu juga beliau bermimpi seolah-olah apa yang tadi beliau baca itu serupa hadiah, berupa hadiah yang dibagi-bagikan para malaikat kepada ahli kubur. Jadi beliau ngelihat di alam arwah itu, di alam kubur yang di situ tuh, beliau lihat ada malaikat bawa pakai nampan gitu. Hadiahnya Abdullah bin Mubarak. Ini hadiahnya Abdullah bin Mubarak nih. Siapa nih? Siapa yang perlu nih, ambil nih, ambil. Dia bilang, saya pun melihat orang-orang semuanya pada rebut-rebutan hadiah tersebut itu. Dia bilang kecuali seorang ibu, dia berdiri aja di pojokan kelihatan nggak tertarik sama hadiah yang dibagiin. Saya pun samperin ibu-ibu itu. Saya bilang, Bu, hadiah lagi dibagiin, ibu cuek aja. Kata si ibu, saya emang nggak perlu hadiah segitu doang. Nggak perlu saya hadiah segitu doang. Emang kenapa Bu? Saya punya anak tiap hari ngasih hadiah saya 1 hataman Quran. Dia baca dari pagi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai sore atau malam dia sudah menghatamkannya, dihadiahkannya 1 hataman Quran itu untuk saya. Saya nggak perlu hadiah sekecil itu doang. Saya udah kaya raya dalam alam kubur saya. Konglomerat dalam kuburan. Dihadiahin 1 hataman Quran sama anaknya tiap hari. Bener-beneran 1 hataman ya, bukan siapa yang baca kulhu 3 kali kayak hatamin 1, enggak, hataman di Fatihah sampai ke. Saya jawab ini karena ada sebagian pandangannya yang jangan-jangan. Enggak, beneran. Hataman dari Fatihah sampai ke An-Nas dia baca, Baqarah, Al-Imran semua dia baca anaknya. Abdullah bin Mubarak kemudian penasaran, Bu, boleh kenal nggak anak ibu siapa dia tuh? Disebutin, Fulan bin Fulan, pedagang daging di pasar. Kamu harus tahu, jangan salah. Para kekasih-kekasih Allah ini banyak yang dagang, banyak yang bekerja, banyak yang buka usaha, banyak yang jadi. Jangan membuat kamu merasa kok kayaknya saya gimana gitu ya, saya harus kerja gitu. Jangan merasa hina dengan kamu bekerja, teman-teman saya sekalian. Justru itu memuliakanmu, asal sekali lagi niatnya benar, caranya benar. Caranya benar ada 2, takwa sama cinta. Jadi begitu pagi hari Abdullah bin Mubarak bangun dari tidur nih, penasaran bener nih. Ditungguinya waktunya pasar buka.
Begitu waktunya pasar buka, jam-jam 9-an pagi, Abdullah bin Mubarak bergegas pergi ke pasar, bukan mau beli, akan tetapi mau nyari siapa dia nih waliullah yang tiap hari ngirimin ibunya hadiah 1 hataman Quran. Disamperin, ada namanya disebut tadi malam di mimpi itu. Cari-cari ketemu juga, beneran tuh orang. Sambil nungguin orang beli dagangannya, mulutnya komat kami hafiz Quran, insyaallah. Dia pun kemudian bilang, Abdullah bin Mubarak, sekilonya berapa nih Pak dagingnya? Dek bilang, ahlan sahlan. Iya Pak, sekilonya berapa? Berapa sih Pak? Gaya ya, udah nggak tahu sih. Terus 110 katanya. Ada yang mau nawar? Ustaz Khadijah. Gitu kan? Ya udah saya beli deh 2 kilo. Nih sambilan dibeli nih. Ini Abdullah bin Mubarak juga orang takwa tuh. Dia mau nanya urusan itu, tapi cinta di hatinya bikin dia sambilan gitu sambil dibeli dagangannya. Iya, nggak cuma nanya doang. Oh ya udah Pak, kalau gitu sih cuma nanya doang. Ya Allah, banyak tuh orang kayak gitu tuh, yang jualan baju tuh, ya ampun saja, untungnya cuma ngelipet doang. Dibeli kagak, dibuka semuanya. Ada tuh yang suka kayak gitu tuh. Kalau beli cuman buka-buka doang, beli kagak. Kalau nggak niat beli, nggak usah buka. Akhirnya teman-teman sekalian, sambilan di ini nih di timbang, nanya lah Abdullah bin Mubarak, baca apa dek tadi dek? Enggak Pak, baca apa Pak? Baca Quran ya? Kok Bapak tahu? Kamu baca dari Fatihah sampai ntar udah sore hatam ya. Kok Bapak tahu? Dia nggak pernah cerita rupanya sama orang. Kagak kayak kita, ibadah dikit aja semua orang pada tahu. Ngenes ya sama kita nih ya. Ya Allah. Dia bilang, kamu hadiahkan ya pahalanya buat ibu kamu yang sudah meninggal. Kok Bapak tahu? Dia bilang, sebab tadi malam saya bermimpi ibumu, bahkan gak perlu sama hadiah dari siapapun yang lewat dan mengirimkan hadiah kepada mereka. Ibumu sekarang dalam alam kubur telah menjadi konglomerat di sana karena hadiah yang kamu kirimkan pada. Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang, sejak ibu saya meninggal dunia, saya sudah bernazar untuk tidak melewatkan satu hari kecuali saya menghadiahkan 1 hataman Quran. Saya hadiahkan buat ibu saya tersebut. Masya Allah. Ya khair waladnya, ya khair walad, sebaik-baik anak nih, seindah-indah anak nih. Mudah-mudahan kita punya anak-anak nanti nggak keberatan buat ngirimin kepada kita hadiah-hadiah yang indah ketika kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kubur nanti. Nah, itu satu cerita tentang pedagang tapi tidak menghalangkan dirinya untuk bisa menghatamkan 1 hataman Quran tiap harinya, sedangkan beliau sambilan jualan dagingnya itu. Masya Allah. Cerita yang kedua masih boleh? Boleh. Apa tadi ya? Oh, Habib Ali Habsyi. Teman-teman saya sekalian, Habib Ali Habsyi itu dalam banyak qasidahnya menceritakan tentang gurunya. Gurunya namanya Habib Abu Bakar Al-Attas. Kan gitu ya, banyak di qasidah-qasidahnya memuji-muji tentang gurunya. Dari Habib Abu Bakar saya mendapatkan gelas, gitu kan, saya minum air cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, Masya Allah. Habib Ali banyak menyebut-nyebut tentang gurunya, itu Habib Abu Bakar Al-Attas. Tahukah kamu, Habib Abu Bakar Al-Attas adalah seorang pedagang madu di pasar. Cerita ini saya sampaikan padamu untuk membuatmu jangan meremehkan, jangan merendahkan orang yang dagang, atau jangan merendahkan orang yang kerja, gitu ya. Selagi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu loh mereka-mereka yang jadi ulama, jadi ustadz, apalagi kalau tujuan jadi ulama, jadi ustadznya malah pengen mendapatkan harta.
pengen mendapatkan dunia. Nah, ini kalah jauh dengan mereka-mereka yang berdagang tapi dagangnya dengan penuh takwa dan cinta. Misalnya sekalian, Habib Abu Bakar jualan madu di pasar. Satu hari Habib Ali Habsyi itu dari keluarga ilmu. Ayahnya beliau adalah ulama, kakeknya beliau adalah ulama, di sekitarnya banyak ulama. Habib Ali Habsyi itu memang keluarga ilmu, teman-teman sekalian. Satu hari beliau lagi pergi ke pasar, nggak ini juga, maksudnya bukan emang demen pergi ke pasar gitu, nggak. Pas lagi beliau pergi ke pasar untuk satu hajat, beliau kemudian ngelihat, beliau udah jadi berilmu ya, Habib Ali udah dewasa ya, maksudnya sudah mungkin usia beliau sudah 20-an ke atas gitu, bukan anak-anak. Habib Ali kemudian ngelihat orang ini, Habib Abu Bakar Al-Abbas. Begitu melihat Habib Ali Habsyi, langsung saat itu juga beliau masuk ke toko tersebut, dirainya tangan Habib Abu Bakar Al-Abbas, diciuminya tangan tersebut. Kemudian beliau berkata, "Ya Habib, jadikan saya muridmu, Habib, jadikan saya muridmu." Ini murid kelas atas, guru kelas atas. Yang dilihat bukan cuman hidungnya mancung apa kagak, tampilannya seperti apa, karena bahkan Habib Abu Bakar Al-Abbas pada saat tersebut itu berpenampilan biasa-biasa aja, nggak pakai surban, nggak pakai tuh, nggak pakai rida imamah, nggak ada, biasa aja, umumnya pedagang jualan madu tuh kayak gitu dah, di pasar sana ya deh tampilannya begitu. Saudara sekalian, langsung ini juga ngajarin kita adab kepada guru. Langsung beliau nggak pakai apa-apaan, diciuminya tangannya. "Tolong anggap saya sebagai muridmu, Habib. Anggap saya sebagai muridmu." Apa jawab Habib Bakar Al-Abbas? Habib Bakar Al-Abbas bilang, "Ya Ali," nggak pakai nanya namanya. "Ya Ali, saya sudah menjagamu sedangkan kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. Dan saya sudah menunggu perjumpaan denganmu, ya Ali. Saya sudah menjagamu sedangkan kamu masih berada dalam sulbi ayahmu." Insyaallah. Itu ya. Kenapa orang-orang itu bisa kayak gitu, teman-teman sekalian? Karena orang-orang tuanya juga orang-orang soleh-soleha. Jadi dari sejak anaknya belum lahir, bahkan cucunya nih masih belum lahir nih, masih belum punya cucu, dia udah doa, "Ya Allah, karuniakanlah jalan paling indah bagi anak-anakku, ya Allah. Karuniakan guru-guru dalam kehidupan mereka yang mampu membimbingnya menuju jalanmu dan jalan Nabi Muhammad." Itu udah didoain buat ke anak-anak cucunya. Kita ini aja orang-orang yang kagak ngerti apa-apa, yang kita minta duit, yang kita minta rumah, ya enggak? Yang kita minta harta, nggak paham. Kita mesti minta apa sama Allah tuh nggak paham. Jadi kita doain anak juga urusannya cuma gitu-gitu aja. Siapa di antara kita yang mendoakan agar anak cucu kita bisa dapat guru yang benar, yang membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tuh, Habib Ali Habsyi salah satunya, teman-teman sekalian. Nah, intinya cerita ini, Habib Abu Bakar Al-Abbas hanyalah seorang pedagang madu. Gitu ya. Tapi kita tahu seperti apa nilai beliau di mata Allah yang sampai bisa menjaga muridnya padahal muridnya masih berada dalam sulbi ayahnya saat itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah itu teman-teman saya sekalian, para pedagang-pedagang hebat yang saya ceritakan ini, para ulama-ulama terkemuka yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan keberkahannya berhasil kita dapatkan pada hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pakai tanganmu untuk bekerja, asalkan bekerjanya dengan pekerjaan dengan cara-cara yang benar.